Kisah demi kisah kita kumpulkan dan kita ceritakan satu sama yang lain, baik kepada teman, pasangan hidup, kepada keturunan. Kita sibuk membuat program ini, program itu yang berhubungan dengan masalah dunia kita atau kebutuhan dunia, dan juga mesti ada orang yang sibuk dengan masalah akhiratnya. Namun teman-teman sekalian, kita harus tahu dan sadari, bahkan wajib bagi kita, bahwasanya semua itu akan ada akhirnya, tidak akan pernah berlanjut terus-menerus. Bukan cuma kita, para nabi-nabi, orang-orang yang mulia, bahkan mereka disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, semua nabi-nabi pada saat mau meninggal diberikan kesempatan untuk bisa memanjangkan umur mereka sesuai dengan yang mereka minta, tapi mereka semua toh juga meninggal dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan Musa AS pada saat akan dicabut ruhnya, maka beliau berkata kepada malaikat maut, saya akan minta kepada Allah agar Allah menambahkan umurku. Maka dia pun memohon kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah mengirim malaikat Jibril mengatakan kepada Musa, hai Musa, Allah mengirim salam kepadamu dan menambahkan umurmu 1000 tahun. Cukupkah? Kata Musa, 1000 tahun cukup. Tapi kemudian Allah ilhamkan dalam hati Musa untuk bertanya kepada Jibril AS, lalu berkata, wahai Jibril, setelah 1000 tahun, apakah saya juga akan mati? Maka kata Jibril AS membaca firman Allah SWT, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua jiwa pasti akan mati. Kita renungi teman-teman sekalian beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita masalah itu. Yang pertama dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78 yang kekal ditilawakan dari awal diturunkan ayat ini sampai menjelang hari kiamat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, maka pasti kematian akan mendatangkan atau mendatangimu. Meskipun kamu berlindung dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 34, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia, manusia pilihan, bahkan pemimpin anak Adam juga merasakan kematian. Yang memastikan dalam firman Allah ini, setelah beliau dan sebelumnya tidak akan pernah ada orang yang hidup. Dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak akan pernah menjadikan hidup kekal bagi seseorang manusia pun sebelum kau, hai Muhammad. Maka jika kamu mati, apakah mereka akan kekal? Artinya sebelummu tidak ada yang hidup, sesudahmu pun juga tidak akan ada yang hidup. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya yang lain. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulun la yufarritun. Dan dialah Allah yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas hamba-hambanya, dan dia mengutus para malaikat penjaga kepadamu, sehingga apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan mereka para malaikat tersebut tidak pernah melalaikan kewajibannya. Makna yang lain adalah malaikat tidak akan pernah telat dalam mencabut roh seseorang. Dalam surah Al-An'am juga Allah Subhanahu wa taala memastikan, surah nomor 6 ayat 93, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man adzalam mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu mithla ma anzala Allah walau tara idh adh-dhalimuna fi gamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah dan orang yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak ada sesuatu pun yang diwahyukan kepadanya. Dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya, kata Allah, sekiranya kamu menyaksikan saat orang-orang zalim, pelaku maksiat, pelaku kezaliman berada dalam ketekanan sakaratil maut, proses ditariknya ruh, sedang para malaikat memukul dengan tangan-tangan mereka seraya berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena dulu kamu selalu mengatakan perkataan yang tidak benar terhadap Allah dan selalu menyombongkan diri tentang ayat-ayatnya. Juga dikatakan dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakaratul maut pasti akan datang
proses malaikat yang kita saksikan sendirian dan mencabut ruh, maka pasti akan datang dengan sebenar-benarnya kata Allah. Dan itu perkara yang kamu selalu lari darinya. Juga Allah ingatkan dalam 2 surah yang terakhir, kemudian kita akan masuk insyaAllah ke dalil hadis dan bagaimana nasihat para ulama salaf, yaitu surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56 ayat 83 sampai 87. Allah mengingatkan bagaimana prosesi kematian akan terjadi. Dan kita masing-masing hadir di sini akan tunggu saja. Tinggal siapa yang duluan menuju ke sana. Karena setiap orang yang antara kita setiap hari sedang melangkah ke liang lahatnya. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 87, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka mengapa ketika nyawa salah seorang di antara kalian telah sampai di kerongkongannya, dicabut oleh malaikat, sudah sampai di kerongkongan, padahal ketika itu kamu sendirian menyaksikan. Tidak ada orang lain yang lihat. Hanya kita saja dengan malaikat-malaikat tersebut. Dan kami pada saat itu lebih dekat kepada si mayit ini, calon mayit, daripada kalian semuanya. Namun kalian tidak bisa melihat para malaikat kami. Maka mengapa jika kamu tidak tunduk kepada Allah, cobalah kembalikan saja nyawa yang telah ditarik kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi kalau kita tidak percaya dengan itu, coba orang yang masih hidup tadi, kembalikan ruhnya sehingga dia bisa hidup berbaru lagi sama kita. Kalau jawabannya tidak pernah bisa, maka berarti kematian itu adalah sebuah yang hak. Dalam surah Al-Qiyamah, surah nomor 75 ayat 26 sampai 30 juga Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila marraq wa dhanna annahu al-firaq. Waltafatis saku bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq, yang artinya sekali-kali tidak apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkongannya. Selalu kerongkongan yang disebutkan karena malaikat maut mencabut dari ubun-ubun, dimulai dari kaki ruh itu ditarik sampai kalau sudah tidak tenggorokan dan lewat tenggorokan maka wafatlah dia. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menyembuhkanmu? Siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Pada saat malaikat maut sedang mencabut ruhnya. Dan orang tengah sakarat itu meyakini bahwa sungguhnya itu adalah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertautlah betis dengan betis. Artinya sudah kaku kedua betisnya karena sudah tidak ada ruhnya. Kepada Tuhan mula pada hari itu akan dikembalikan. Dan sekian banyak ayat, puluhan ayat tentang masalah kematian Allah sudah ingatkan. Saudaraku seiman, banyak orang subhanallah lalai dengan masalah ini. Kita dalam Islam dibolehkan beraktivitas yang kita lakukan, bekerja, mencari nafkah, ya, kita mengurus keluarga, apa saja, duduk dengan kerabat atau teman-teman, sesuatu yang mubah ataupun yang halal dibolehkan. Tetapi jangan lupa, semua itu akan kita lalui dan kita menuju kepada kematian. Dan pada saat mati kita hanya sendirian. Subhanallah, Rabi ibn Haytham rahimahullah, beliau menggali sebuah liang lahat di belakang rumahnya. Kemudian beliau setiap hari atau beberapa hari sekali beliau masuk ke dalam liang lahat tersebut. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat dia sedang duduk lalu dia mengatakan, Rabbirji'un la'alli amalu salihan fima tarakt. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku agar aku bisa beramal apa yang telah aku tinggalkan. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu dia kembali, kemudian dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dan banyak sekali di antara kaum salaf yang terus menjadikan sabda Nabi SAW yang berbunyi, Akthiru dzikra hadimal lazzat. Perbanyak, kata Nabi SAW, selalu rutin jadikan atau mengingat pemutus semua kenikmatan. Hadis sahih diriwayatkan An-Nasai, maksudnya adalah kematian. Juga pernah ada seorang Ansar datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal. Siapa orang beriman yang paling afdal, yang paling baik dan besar pahalanya? Qala ahsanhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Qala ayyul mu'minuna aqyas. Orang itu bertanya lagi, Ya Rasulullah, lalu siapa yang paling cerdas di antara mereka? Maka kata Nabi SAW, Qala aktharuhum lil mauti dhikra. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdas dari orang beriman adalah orang yang selalu menjadikan kematian sebagai peringatan. Dia akan meninggal dunia, maka dijadikan sebagai peringatan dan selalu punya persiapan terbaik untuk menghadapi kematian tersebut. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Mengingat mati, teman-teman sekalian, adalah sebuah ibadah.
Kita duduk seperti ini khutbah Jumat mendengarkan, oh ternyata kematian akan terjadi. Oh Allah ternyata berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Atau kita lagi merenungi duduk sendiri. Atau kita lagi ngantar jenazah. Atau kita lagi nonton sebuah cuplikan mungkin tentang kematian seseorang. Sebenarnya mengingat kematian tersebut sebuah ibadah. Asal kita niatkan memang untuk mengingat. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, akthiru, perbanyak. Mengingat masalah hadimul ladzat, yang menghancurkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mengingat kematian ini bisa membantu kehusyuan solat, bisa membantu kita lebih rajin beribadah. Nabi SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Uzkurul mauta fi salatik." Ingatlah mati dalam solatmu. Fa inna rajula idza dzakara al-maut fi salatihi fa harri an yuhsana salata. Maka dia pasti akan memperbaiki solatnya. Wa shalla salat rajulin la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dan dia akan solat seakan-akan dia tidak akan solat lagi setelahnya. Wa iyyaka wa kullu amrin ya'tadiru min. Dan hati-hatilah, jangan sampai kau terlalaikan dengan hal-hal yang membuat kau lupa tentang kematian. Mengingat kematian juga, saudaraku seiman, akan memperbaiki kehidupan seseorang. Bagaimana dia menjadi orang lebih baik, lebih santun, lebih ramah. Kalau seseorang antara kita misalnya, dia lagi diranjang kematiannya, atau dia lagi sakit keras, kemudian ada orang yang mengatakan, tetanggamu fulan sedang menggunjingmu, si fulan sedang memfitnahmu, si fulan sedang merusak namamu. Kira-kira dia masih mau melayani orang seperti ini? Kalau seandainya ada orang tahu dia akan meninggal sebentar lagi, apakah dia masih ada waktu untuk bertengkar, untuk berkelahi, atau untuk menyalahkan orang lain, atau bahkan untuk melakukan kriminal-kriminal? Saya yakin tidak akan pernah. Mati, mengingat mati akan membuat kita stop di situ. Kita akan lebih hati-hati dan akan menjadi orang yang baik. Karena kita akan selalu menganggap diri kita, oh sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Maka saya harus jujur, saya harus amanah, saya harus begini dan begitu. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani, aktsiru dzikra hadimal lazzat. Perbanyak mengingat pemutus kenikmatan. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhiqin minal aish illa wasi'ahu alaihi. Atau wasa'u alaih. Tidak ada seseorang yang mengingat kematian sementara lagi sempit hidupnya, lagi susah, terlilit utang, bangkrut, DPHK, cerai rumah tangganya, dan segala macam, kecuali dia akan mendapatkan kelapangan. Karena toh dia tahu dia akan meninggal dunia. Wala fi sa'atin illa diqahu au dayyaqu alaih. Dan tidak ada juga orang yang dalam kondisi dia lapang, rezekinya lagi banyak, tidak ada masalah rumah tangganya, pekerjaannya bagus segala macam, tapi kalau dia ingat kematian, maka dia tidak akan pernah tertipu oleh kehidupan dunia. Kematian juga akan melarang dan menghalangi seseorang melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Dan ini sudah umum. Kapan kita mengingat kematian, kita akan terdorong untuk supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan kesalahan, karena kita tahu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bekerja di perusahaan, melakukan satu kesalahan saja sudah cukup. Kita khawatir jangan sampai atasan kita lupa pemilik perusahaan untuk mengeluarkan kita dari perusahaan tersebut, atau bahkan memotong gaji kita. Bagaimana seseorang tidak merasa tenang, ya, atau merasa tenang dengan hal-hal yang kemungkinan bisa datang setiap saat? Apa jaminannya teman-teman sekarang kita masih bisa berdiri dari ruangan ini kemudian kita pulang ke rumah? Saya sendiri sedang khutbah, maka bisa saja di ruangan ini saya melihat malaikat maut yang Anda tidak melihat semuanya. Ini bukan sebuah doa, tapi bisa terjadi. Kemudian tiba-tiba menarik ruh saya, lalu jatuhlah, lalu orang hanya mengenang Khalid Basalamah pernah khutbah. Lalu kira-kira berapa lama Anda akan dikenang? Coba teman-teman renungi sekarang, tidak usah jauh-jauh, kakek Anda saja. Apakah Anda tahu banyak tentang kakek Anda? Atau ayahnya kakek? Sudah selesai kisahnya. 2-3 generasi akan hilang semuanya. Yang tertinggal teman-teman adalah apa yang sudah kita persiapkan untuk kita bawa setelah kematian tersebut. Itu orang yang cerdas. Jangan cuma terus mengejar prestasi dunia dan kita lupa masalah akhirat kita. Dan kita tidak mau tahu mana halal, mana haram. Dan ini berbahaya sekali. Seseorang harus menyadari masalah tersebut. Kalau Anda mau tahu Anda ini orang baik atau tidak, dan selamat nggak selamat atau tidak, sekarang bayangkan di detik ini Anda meninggal dunia. Kira-kira tanggapan orang sekitar kita baik atau buruk? Kalau saya misalnya meninggal sekarang, kira-kira tetangga saya, istri saya, anak saya, teman-teman saya, kalau saya mungkin seperti ustadz pengajian, jemaah saya mengatakan apa tentang si fulan ini? Baik atau tidak? Kalau mereka kira-kira mengatakan baik, berarti Anda sudah baik, alhamdulillah. Itu sederhana tolak ukurnya. Tapi kalau Anda meninggal sekarang, lalu orang akan mengatakan alhamdulillah si fulan meninggal, alhamdulillah kita lepas dari keburukannya, berarti Anda orang buruk. Pernah Salamah bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, datang kepada seorang khalifah, lalu khalifah mengatakan, kira-kira saya ini berada di mana? Di surga kah atau di neraka kalau saya meninggal? Maka beliau mengatakan, pertemukan wahai Amir Mu'minin diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, yang mana firmannya? Kata beliau, innal abrara lafi na'im.
Orang-orang yang patuh pasti akan masuk surga. Wa innal fujara lafi jahim. Orang yang fajir, orang yang buruk, orang yang maksiat akan masuk dalam neraka jahanam. Sederhana kok. Hati-hati teman-teman. Orang semua motivasi kita berbuat dosa, demi Allah mereka hanya mengantar kita sampai ke liang lahat. Tidak lebih daripada itu. Istri yang selama ini Anda anggap mencintai Anda, demi Allah hanya sampai liang lahat. Dia tidak akan pernah menunggu lebih dari 1 jam. 1 hari, apalagi kalau mau nginap, gak bakalan. Mereka akan pulang ke rumah dan dia bisa menikah dengan laki-laki lain. Anda dengan sendiri, dengan amal Anda saja. Teman-teman yang selama ini mengajak kita, nggak masalah, buat aja, nanti saya yang tanggung dosanya. Kedustaan besar. Mereka hanya berdiri di liang lahat, habis itu mereka pergi dan aktivitasnya berjalan seperti biasa. Anda akan sendirian di sana. Apa kata Nabi SAW? Kalau anak Anda meninggal dunia akan ikut bersamanya kuburan 3 hal. Keluarganya, hartanya, dan juga amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya. Semewah apapun mobil kita akan parkir di pagar kuburan. Tidak akan masuk ke dalam. Keluarga juga kita akan pulang, ahli waris akan membagi warisan, dan seterusnya. Tinggal bersama kita, sholat yang selama ini kita lalaikan tidak khusyuk, zikir yang selalu kita anggap remeh, doa yang selalu kita anggap remeh, Al-Quran yang terus kita tunda untuk mempelajarinya, doa yang selalu kita mengatakan nanti saja, sedekah yang selalu kita tunda-tunda, dan segala macam hal yang sebenarnya itu yang kita butuhkan. Kita ini harus menanamkan dalam jiwa kita, saudaraku seiman, lebih mencintai amal kita daripada semuanya. Mencintai daripada istri kita, daripada anak kita, amal soleh. Anda kalau lagi sholat lupakan semuanya, itu lebih mahal daripada Anda mencintai atau duduk berkumpul dengan keluarga atau sama teman-teman. Lebih penting daripada Anda meeting dan kemudian mengatur sebuah proyek yang besar. Itu yang akan bawa dan menemani Anda di sana nantinya, yang selama ini selalu kita lalaikan. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan beberapa amal yang bermanfaat, yang kalau kita sudah meninggal akan bermanfaat buat kita. Nama kita tidak akan dikenang lagi teman-teman sekalian. Selesai 2-3 generasi, 4-5 generasi habis semuanya. Amal-amal yang ditekankan sekali, ya, yang agar kita bisa menambah amal-amal soleh kita pada saat meninggal adalah hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min 3." Kalau manusia meninggal dunia maka akan terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Tentu bisa saja ada orang yang sedekah buat dia tapi berapa kali. Sekarang Anda tanya diri Anda sekarang di sini, teman-teman sekalian. Kalau selalu berharap nanti kalau saya meninggal ada anak-anak saya kok. Kira-kira mereka akan beramal buat Anda enggak? Tidak usah jauh-jauh. Anda sekarang sendiri sedekah enggak rutin buat orang tua tiap hari? Anda tiap hari enggak doakan mereka yang sudah meninggal? Seperti itulah keadaan kita nanti. Mereka mungkin mengingat kita sekali setahun. Kalau mungkin hari pertama iya, 7 hari, 8 hari, 10 hari. Setelah itu sebulan, setahun, 10 tahun. Setelah 100 tahun sudah tidak ada yang mengingat Anda lagi. Maka yang tersisa adalah yang seperti ini. Kata Nabi SAW ada 3 sumber utama. Yang dikatakan illa min sadaqatin jariyah. Kecuali dari sedekah yang berjalan terus. Bukankah teman-teman selalu menemukan ada masjid selalu letakkan kotak amal di pinggir jalan? Untuk pembangunan masjid. Kenapa cuma lewat? Kenapa enggak singgah berikan 1.000 rupiah, 10.000 rupiah? Saya sudah berikan kemarin Ustaz. Itu kemarin. Sudah dicatat di buku amal Anda. Dan mana Anda tahu Anda ikhlas atau tidak, diterima atau tidak. Walaupun sudah diterima, apakah sudah cukup dengan itu Anda merasa bangga di hari kiamat? Tidak. Tiap hari 1 tahun kotak amal itu 1 tahun Anda bersedekah. Berarti setiap hari Anda mendapatkan keutamaan membangun masjid. Kata Nabi SAW sampai membangun masjid untuk Allah di muka bumi, Allah akan bangunkan istana bagian di surga. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu membangun masjid. Kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu walaupun seseorang membangun masjid seperti besarnya sarang burung. Artinya menyumbang 1.000, 2.000, 3.000 rupiah tetap akan diberikan. Hari ini kita nyumbang, besok tetap sama. Tiap hari kan buku amal kita ada. Dan kita butuh teman-teman sekalian. Tamak dengan rahmat Allah, tamak terhadap amal soleh adalah sebuah kebaikan. Kita harus tamak. Jangan pernah merasa puas dengan itu. Makanya kita disuruh minta selalu, berdoa selalu. Kenapa teman-teman kita selalu baca bismillah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Karena memang selalu kita butuh tambahan amal tersebut. Kalau mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, buka baju, mau tidur, bangun tidur, mau biologis, mau apa saja, mau makan, habis makan, doanya selalu sepanjang hidup. Karena setiap hari ada buku amal. Jangan dibatasi dengan amal yang sudah dikerjakan. Dan jangan pernah berbangga dengan amal tersebut. Begitu juga dikatakan yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih. Belajar dan ajarkan ilmu itu. Puncaknya ilmu agama. Kalau tidak, maka minimal ilmu yang bermanfaat. Ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu apa saja. Ajarkan kepada orang. Bentuk dalam sebuah buku, tulisan misalnya. Atau artikel, atau sekarang medsos. Jangan disia-siakan. Sekarang semua orang bisa buat channel. Kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak buat sesuatu yang kita pikirkan kalau saya meninggal ini bisa berjalan?
Orang tua Anda sudah meninggal, ibu Anda ahli masak. Buatkan resepnya itu, tuliskan, sebarluaskan. Anda berbakti sama orang tua yang sudah meninggal. Ayah Anda punya wasiat emas, mungkin pernah nasihatin apa, tulis dalam bentuk sebuah tulisan. Tulis, angkat di medsos, berikan sesuatu manfaat buat Anda dan buat orang tua. Ilmu yang bermanfaat, yang paling baik adalah ilmu agama. Dan ajarkan ilmu agama, bermula dari orang-orang terdekat dengan kita. Kemudian yang ketiga, awaladin salihin yad'ulah. Dan anak soleh yang mendoakan. Sekarang kita subhanallah sibuk teman-teman menyiapkan rumah mewah buat anak-anak kita. Kendaraan mewah buat anak-anak kita. Proyek ini dan proyek itu. Akhi, bukan itu yang dibutuhkan anak-anak. Mereka punya masa depan. Mereka punya rezeki yang sudah tercatat. Bukan itu yang mereka butuhkan. Gak usah repot siapin buat mereka building-building. Siapin buat mereka kekayaan. Tidak. Mereka punya rezeki sendiri. Siapkan mereka menjadi amal saleh buat kita. Siapkan mereka, hafalkan mereka doa Rabbi ghfirli wali walidayya. Ajarkan mereka pergi masjid supaya setiap langkahnya kita panen pahalanya. Ajarkan mereka hadir majelis ilmu. Ajarkan mereka kejujuran. Ajarkan mereka sedekah. Ajarkan mereka semua kebaikan-kebaikan. Bukan justru kita ajarkan keburukan-keburukan. Anak saleh, anak yang bisa mendoakan kita. Kenapa pesantren dan sekolah Islam selalu menjadi alternatif? Selalu pesantren kesannya tempat anak nakal. Kalau kau nakal, ayah dan ibu masukkan kau di pesantren. Kenapa pesantren jadi tempat nakal? Saya pernah di pesantren, azan disuruh ke masjid. Tiap hari dengarkan qala Allah, qala Rasul. Menjadi amal jariah buat orang tuanya. Kenapa masuk sekolah umum? Kenapa bukan agama? Umum bisa kita kursus teman-teman sekalian. Tapi agama tidak bisa. Agama, nuntut agama adalah sebuah kewajiban. Kenapa tidak dibengkalikan masalah ini? Kita biarkan anak-anak kita pegang handphone, medsos, nonton segala macam. Bukan ceramah, bukan kebaikan-kebaikan. Aneh betul. Anak perempuan dibiarkan tidak berhijab, dibiarkan menjadi dosa jariah. Bukan amal jariah buat dia. Ini salah semua. Sampai pernah ada sebuah riwayat dalam Bukhari. Disebutkan, kata Nabi SAW, nanti akan datang pada hari kiamat, seseorang diberikan derajat yang sangat tinggi di surga. Orang ini tahu, dia nggak pernah berbuat amal sampai bisa sederajat itu. Hari kiamat terbuka semuanya. Maka dia pun berkata, dari mana ini semua? Kata para malaikat, istighfar anakmu untukmu. Memohon ampun. Saya subhanallah punya kedua orang tua sudah meninggal. Tapi saya sendiri jadikan bahan muhasabah. Saya tidak tiap hari mendoakan mereka. Kadang-kadang ada yang luput hari-hari itu. Padahal sebenarnya saya tahu itu adalah bentuk bakti. Karena kesibukan, subhanallah seperti itu. Apalagi kalau dasarnya anak tidak dibentuk menjadi anak-anak yang soleh. Akan seperti apa nantinya? Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain. Dan hadis ini juga hadis sahih. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Khairu ma yukhluful rajulu min ba'dihi thalath. Yang terbaik bagi seseorang pada saat dia meninggal dan dia bisa menjadikan sebagai pegangan dia biar dia sudah mati amalnya berjalan terus, waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakannya, wa sadaqatun tajri yablughu ajruha, dan juga sedekah yang terus berjalan, bangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, gali sumur, apa saja yang kira-kira bermanfaat besar. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'di, dan ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang setelahnya. Makanya seorang penyair mengatakan, ya, orang bisa meninggal tapi ilmu dan tulisannya tidak meninggal. Artinya dia bisa tinggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Juga sabda Nabi SAW yang masyhur sekali. Dan ini hadis mulia, bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang amal-amal yang bisa menambah kita setelah kita meninggal dunia. Kata beliau, inna mimma yulhaqul mu'minu min amali wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang bisa menambah amal-amal saleh bagi seorang mukmin setelah dia meninggal adalah ilmun 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia belajar lalu dia ajarkan kepada orang lalu disebarluaskan. Wa waladan salihan tarakah, atau anak saleh yang dia tinggalkan yang akhirnya sibuk beribadah dan mendoakan dia. Kemudian wa mushafan waratha, atau Quran yang dia sebarluaskan sehingga dibagikan di masjid, di pesantren, dipakai untuk menghafal. Kemudian au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabil, atau rumah untuk orang-orang yang terputus jalan. Ibnu sabil itu diibaratkan seperti orang yang musafir, terus dia tiba di satu kota, dia tidak ada tempat tinggal. Seperti kalau kita penginapan gratis, maka mereka tinggal di situ gratis. Au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan, perairan.
Dibuat perairan di kampung-kampung cukup banyak. Kami punya yayasan sosial, begitu banyaknya perkampungan. Saya kadang-kadang subhanallah tidak pikir ada perkampungan yang tidak ada air sama sekali. Mereka harus jalan 3 kilometer hanya untuk mendatangkan air. Ada kadang-kadang sebuah tempat, kami ambil cuplikannya kemarin, tim kameramen pergi ke sana. Subhanallah, mereka hidup dari sebuah sumber air kotor, warnanya coklat. Dan sudah berpuluh-puluh tahun mereka hidup seperti itu. Sampai kami kaget pada saat melihat cuplikan tersebut. Mana kaum muslimin dari kesempatan ini? Kemudian kita telusuri di sana mungkin sekitar 15 juta atau 20 juta biayanya, dan alhamdulillah bisa kita adakan air bersih. Dan selama itu sekian puluh atau ratusan rumah di situ muslimin bisa hidup, bisa sholat, bisa makan, segala macam. Ini pahala. Kenapa disia-siakan? Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayati yulhaqu min ba'di mauti, atau sedekah apapun yang dia keluarkan yang sifatnya bisa bermanfaat setelah dia meninggal dunia. Jadi misalnya dia bersedekah baju, dia bersedekah sepatu, apa saja kira-kira yang pada saat dia meninggal itu masih bisa dipakai. Tentu di sini teman-teman beda, kata ulama, kalau kita mengeluarkan sedekah yang sifatnya berjangka panjang dengan sedekah yang bersifat pendek. Seperti misalnya orang memberikan makan kepada orang lain, jangka pendek, baju, sepatu, pulpen, handphone, jangka pendek. Tapi yang jangka panjang adalah bangunan yang sudah kita tahu sama-sama, sebagaimana saya bahasakan tadi, masjid, rumah anak yatim dan seterusnya, walaupun Anda hanya memberikan sedikit saja. Juga termasuk yang ingin saya titik beratkan adalah sebuah hadis yang mulia tentang masalah orang yang mewakafkan tanah untuk kuburan. Ini masih jarang terjadi. Jadi kalau Anda punya tanah luas, wakafkan untuk kuburan. Ternyata itu punya keutamaan yang sangat besar. Ya. Keutamanya sangat besar, dan itu mendapatkan pahala seperti kalau kita menyiapkan rumah untuk si mayit itu kalau dia hidup. Jadi berapa tahun dia dikubur di situ, kita seperti menyiapkan rumah, setiap hari berjalan pahalanya kalau orang itu hidup. Dan ini hadis yang sangat mulia, di mana Nabi SAW menjelaskan masalah tersebut. Beliau mengatakan, man gassala maitan fakatama alaihi ghufira lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah atau mayit dan ia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya dosanya diampuni sebanyak 40 dosa. Waman kafana maitan kasahu Allahu minas sundus wal istabrak. Dan siapa yang memberikan kain kafan untuk mayit, kita sedekah atau kita yang mengkafaninya, maka dia pun akan diberikan dari kain sutra, sundus dan istabrak, dua jenis kain sutra yang tebal dan tipis di surga nantinya. Kemudian dikatakan waman hafara limayyitin qabran, dan siapa yang menggali buat mayit kuburan termasuk mewakafkan tanahnya, fa ajannahu fihi ajra lahu minal ajri ka ajri maskanin askanau ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang menggali kuburan buat mayit, penggali kuburan itu ataupun orang yang sengaja mewakafkan tanah untuk kuburan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti menyiapkan rumah untuk si mayit kalau dia hidup sampai hari kiamat nanti. Kalau kita misalnya wakafin tanah 1000 meter, misal bisa menampung sekitar 2000 jenazah. Misal setiap jenazah jaraknya setengah meter, bisa 2000 jenazah. Berarti kita dapat 2000 pahala rumah ya hanya dengan liang lahat tersebut, seperti orang itu kalau masih hidup, dan itu dinilai pahalanya sampai hari kiamat, sampai hari kebangkitan. Dan ini sebuah luar biasa, hal yang perlu diperhatikan tentunya oleh kaum muslimin. Begitu juga teman-teman sekalian dengan menanam tanaman, pohon, tumbuh-tumbuhan, penghijauan, ini penting. Disebutkan dalam sebuah hadis dan riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yagrisu garsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah." Tidak ada seorang muslim menanam sebuah tanaman kecuali apapun yang dimakan dari tanaman tersebut merupakan sedekah bagi orang yang menanamnya. Wa ma surika minhu lahu sadaqah, dan apapun yang dicuri dari pohon itu maka juga akan jadi sedekah buat dia. Wa ma akala as-sab'u atau as-sab'i ma akala as-sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah, dan hewan apapun yang memakan dari pohon tersebut, apakah kulitnya, daunnya, buahnya, juga akan menjadi sedekah buat dia. Wa ma akalatil tayru fahuwa lahu sadaqah, dan yang dimakan oleh burung pun akan menjadi sedekah buat dia. Wala yazrauna ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidak ada seseorang pun yang berlindung ya di dalam pohon atau di bawah pohon tersebut atau mengambil manfaat darinya, misalnya dicangkok atau apa saja, bernaung di bawah naungan pohon tersebut kena panas, kecuali semua akan menjadi sedekah buat dia. Dan sekian banyak teman-teman sekalian manfaat-manfaat yang bisa kita lakukan, dan saya tutup teman-teman sekalian dengan memberikan contoh yang baik. Kalau Anda tidak punya duit untuk bersedekah, Anda nggak bisa beli Quran, nggak bisa bangun masjid, minimal berikan contoh yang baik.
Misal, Anda masuk masjid, ada orang safnya miring, Anda ingatkan, sholatnya salah, Anda ingatkan, mungkin ada orang baca Quran salah, Anda ingatkan, mungkin apa saja, ingatkan kesalahan orang. Menasehati itu sangat baik. Atau menghidupkan sebuah sunnah Nabi SAW yang sudah tidak hidup di situ. Misal contoh, orang tidak biasa salam di lingkungan keluarga Anda. Anda coba mengucapkan salam, mulai menghidupkan di situ. Orang WA, orang telepon tidak salam, Anda selalu mengatakan Assalamualaikum. Maka jadi hidup kembali. Maka ini adalah sebuah amal jariah yang luar biasa. Karena setiap amal amal kebaikan ini diamalkan, maka akan jadi pahala buat kita. Dalam sebuah riwayat dikatakan pernah ada beberapa orang dari suku di Badui, miskin sekali mereka. Saking miskinnya mereka cuma pakai satu lembar kain, dan kalau ditiup angin bisa terlepas, dan wajah mereka kelihatan hitam kemerah-merahan karena miskinnya, susah hidupnya. Nabi SAW sudah tahu mereka datang minta sedekah. Dari jauh Nabi SAW sudah lihat, Nabi langsung naik di atas mimbar memotivasi para sahabat untuk bersedekah dengan segala macam dalil tentang sedekah. Tentu kita tidak jelaskan di sini. Yang jelas semua sahabat termotivasi. Subhanallah, pada saat sahabat lagi terbakar semangatnya untuk bersedekah, pada saat itu ada satu sahabat sangat cerdas. Tiba-tiba berdiri, tiba-tiba mengambil korek kantongnya, lalu dia keluarkan semua yang dia miliki. Ya Rasulullah, ini buat Allah dan Rasulnya. Kemudian Nabi SAW tersenyum. Melihat perbuatan sahabat yang memulai ini, hampir satu masjid semuanya datang menyedekahkan. Apa kata Nabi SAW? Nabi bukan sedang menanggapin tentang jumlah sedekah yang terkumpul. Nabi gak bahas itu urusan mereka sama Allah. Tapi yang Nabi SAW bahas adalah hal yang luar biasa. Beliau mengatakan, siapa yang menunjukkan atau menjadi petunjuk terhadap perbuatan baik, maka dia akan memanen pahala seperti orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Artinya, yang tadi pertama menyumbang menjadi contoh itu, akan panen seluruh yang telah menyumbang setelah itu. Dan subhanallah, hadis ini kata para ulama hadis, selama hadis ini dikumandangkan dan terus akan dikumandangkan di mimbar-mimbar, di majlis-majlis taklim oleh para ulama, oleh para dai, maka si sahabat yang memulai tadi itu akan panen pahala semua. Karena dengan hadis inilah orang termotivasi untuk memulai beramal saleh. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan sia-siakan waktu. Allahu a'lam, kita tidak berapa lama lagi hidup, tapi ingatlah kita pasti akan meninggal dunia. Jangan tertipu dengan paras wajah yang tampan, dengan harta yang banyak, dengan prestasi yang tinggi di dunia ini. Semua akan kita tinggalkan. Dan semua itu hanya jadi kenangan beberapa saat saja dan kita akan tinggalkan semuanya. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya istighfar kepada Allah, mohon ampun atas semua dosa dan mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada yang, karena dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih.